Hai semuanya, melanjutkan video seri mudah belajar SolidWorks bagian 3. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang dasar membuat part di SolidWorks, yaitu membentuk dan memotong. Membentuk dan memotong ini disebut dengan feature. Nah, feature-feature di SolidWorks Modeling itu sangat banyak sekali. Kita tidak perlu mempelajari semuanya, hanya beberapa feature saja yang perlu kita pelajari. Apa saja feature-feature itu? Simak terus video ini sampai selesai. Di SolidWorks ada 4 feature dasar, ada Extrude, Revolve, Sweep, dan Loft. Feature-feature dasar ini masing-masing ada feature pembentuk atau boss or base, dan feature untuk memotong atau cut. Semua feature ini memerlukan sketch pembentuk, dan masing-masing feature ini memiliki perlakuan sketch yang berbeda. Extruded boss or base untuk membentuk ketebalan lurus, Extruded cut untuk memotong lurus. Sketch yang diperlukan feature extrude adalah sketch pembentuknya saja. Selanjutnya adalah revolve. Revolve boss or base untuk membentuk model yang melingkar. Revolve cut untuk memotong model yang melingkar. Sketch yang diperlukan feature revolve adalah sketch pembentuk dan sumbu melingkarnya. Selanjutnya, sweep. Sweep boss or base untuk membentuk model dengan path atau jalur tertentu. Sweep cut untuk memotong model dengan path atau jalur tertentu. Sketch yang diperlukan feature sweep adalah sketch pembentuk dan sketch path atau jalurnya. Yang terakhir adalah loft. Loft boss or base untuk membentuk model dengan beberapa bentuk profil yang berbeda. Loft cut untuk memotong model dengan beberapa bentuk profil yang berbeda. Sketch yang diperlukan feature loft adalah beberapa macam sketch pembentuk atau profilnya. Selain 4 feature dasar tadi, ada feature tambahan yaitu feature editing. Ada fillet untuk membuat fillet atau radius di sudut luar maupun sudut dalam. Kemudian ada chamfer untuk membuat kemiringan di sudut luar maupun sudut dalam. Mirror untuk menggandakan feature dengan pencerminan. Pattern untuk menduplikasi feature dengan pola tertentu. Dan shell untuk membuat rongga di dalam model. Kemudian, sebagai tambahan saja yang menurut kami cukup penting, yaitu planning. Planning ini perencanaan yang dibayangkan saja, yang nantinya akan memudahkan kita dalam membuat model 3 dimensi. Untuk membuat bentuk seperti ini, urutannya adalah buat ini dulu, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Dari situ kita bisa bayangkan, oh pas bikin ini berarti kita butuh feature extruded boss. Sketch pembentuknya seperti ini. Oh pas memotong ini, kita butuh feature extruded cut. Dengan sketch seperti ini, dengan plane di atas permukaannya. Lalu kita potong ke bawah. Dan seterusnya. Jadi kita perlu membiasakan untuk membayangkan planningnya, karena proses ini akan memudahkan kita dalam membuat model. Kemudian urutan-urutan pembuatan feature itu akan tercatat di bilah design tree. Semua yang kita buat ada datanya di sini. Kita bisa lihat urutannya. Ini bisa di rollback, caranya dengan garis ini, tinggal di drag saja ke atas. Nah, ini kita bisa lihat urutannya. Kita bikin boss extrude dulu, kemudian kita potong ini. Kemudian ada fillet juga di sini, dan seterusnya. Setiap feature ini tercatat bersama dengan sketch-nya. Bisa dilihat feature boss extrude yang ini. Klik panah kecilnya, ada sketch 1. Kalau kita klik, akan muncul sketch-nya. Dan ini bisa kita edit lagi kalau dibutuhkan revisi. Kita juga bisa merubah bentuk dan dimensi dari feature tree ini. Misal, kita akan merubah lubang lingkaran ini menjadi kotak. Klik di sini. Atau kita bisa langsung klik di permukaannya, di lubangnya, lalu kita edit sketch. Atau kalau dari sini, kita bisa diklik panahnya, di sketch-nya kita klik edit sketch pada pop-up yang muncul. Hapus saja lingkaran ini, yes, kita bikin kotak. Beri dimensi dengan smart dimension, misal 8 kali 8. Sudah, lalu exit sketch. Nah, lubangnya lingkaran tadi akan berubah menjadi kotak. Kita bisa rubah dimensi juga di sini. Misal ini kita ganti menjadi 10. Nah, dia akan berubah. Dan semuanya ini bisa kita edit dimensi maupun bentuknya. Termasuk untuk feature editing. Misal fillet ini, kita klik saja, akan muncul dimensinya di sini. Misal R ini kita rubah menjadi lebih besar sedikit, jadi 4 mili. Nah, dia juga akan berubah. Kesimpulan dari 3 video seri mudah belajar SolidWorks ini adalah
Semua proses permodelan di SolidWorks itu dengan fitur membentuk dan memotong. Semua proses membentuk dan memotong berawal dari sketch pembentuk. Untuk membuat sketch, kita butuhkan plane. Plane itu bisa dari default plane-nya atau permukaan model yang rata yang sudah kita buat. Fitur pembentuk modelnya cuma ada 4, yaitu Extrude, Revolve, Sweep, dan Loft. Dan fitur editing ada Fillet, Chamfer, Pattern, Mirror, dan Shell. Dan tambahan penting lainnya adalah Planing. Memang masih banyak fitur yang memudahkan kita dalam membuat desain dengan SolidWorks. Tapi dengan menguasai fitur-fitur dasar tadi saja, sudah sangat cukup untuk kita bisa membuat model apapun menggunakan SolidWorks. Rencananya, kami akan membuat tutorial-tutorial yang mudah difahami untuk belajar. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Kami butuh support kalian biar channel ini bisa terus memberikan informasi yang baik. Terima kasih sudah menonton. Please comment, like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.